Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Nurdiah Royana Diva dengan nomor induk mahasiswa 877695812. Dalam pertemuan video kali ini, saya akan membahas pembelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda dalam pembentukan BPUPKI dan PPKI. Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia di tengah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua, maka dibentuklah BPUPKI. Dengan tujuan utama, badan ini adalah merumuskan dasar dan bentuk negara Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental yang berjudul Lahirnya Pancasila dan mengusulkan 5 prinsip sebagai dasar negara. Sidang pertama berakhir pada tanggal 1 Juni 1945, namun belum mendapatkan keputusan akhir mengenai dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang memiliki tugas melakukan pembahasan terkait usul dan konsep anggota mengenai dasar negara Indonesia. Yaitu panitia kecil ini beranggotakan 9 orang, yang diberi nama Panitia 9. Hasil dari Panitia 9 ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 14 Juli, Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar melaporkan hasil panitia kecil yang isinya sebagai berikut. A. Pernyataan Indonesia Merdeka. B. Pembukaan undang-undang yang diambil dari Piagam Jakarta. C. Batang tubuh yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang menyetujui dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan memiliki tugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Pada sidang pertama, PPKI menghasilkan keputusan-keputusan penting sebagai dasar negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Kemudian sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan membentuk Kementerian Negara. Sidang ketiga pada tanggal 20 Agustus 1945 dengan membentuk badan-badan negara termasuk Komite Nasional Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus, proklamasi dirumuskan di Rumah Laksanana Tadasi Maida. Soekarno, Hatta, dan Soebardjo merumuskan naskah proklamasi dan kemudian Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan. Pembelajaran bagi generasi muda yang dapat kita ambil dari sidang BPUPKI yaitu yang pertama, meneladani semangat patriotisme. Yang kedua, kemampuan berdiskusi untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Sebagai generasi muda, dapat menjaga persatuan dan kesatuan dengan mengaplikasikan semangat persatuan untuk menghindari perpecahan antara suku, ras, budaya, dan agama. Dan dalam sidang BPUPKI tentunya pasti ada diskusi. Sebagai generasi muda, kita juga bisa mencontoh diskusi untuk mencapai mufakat. Berani berpendapat dan menghargai perbedaan pendapat orang lain, bukan malah memaksa kehendak dari pendapat orang lain. Semangat dari para pendiri bangsa dapat menginspirasi bagi generasi muda untuk berani mengembangkan potensi diri dan berani melakukan terobosan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Sebagai generasi muda juga aktif dalam pembangunan bangsa, seperti halnya para tokoh sidang BPUPKI yang kala itu aktif untuk merancang masa depan bangsa. Sebagai generasi muda di era digital ini, kita dapat berkontribusi melalui pendidikan, inovasi, dan partisipasi dalam kegiatan positif di bidang masyarakat. Dan sebagai generasi muda harus bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga dasar negara kita.